Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, nih gue baru balik kantor nih, habis yang syuting intro buat player tadi. Seharian kerja, beresin kerjaan, dan ternyata belum beres juga. Gue harus lanjutin besok lagi. Gue balik bareng si Bagus tuh. Tapi kalau di kamera nggak kelihatan, gue mesti deketin lagi. Nih si Aerox yang ngajak gue muter-muter nyasar waktu ke tempat kawinan guys. Tadi sebenarnya udah mau pulang, cuman tanggung nungguin dia karena tadi dia mesti ngunci pintu dulu. Sementara masih ada player yang lagi latihan gitu. Ini dia nih, saat nih. Nah, ini yang bolak-balik ngajakin gua riding sama anak-anak Aerox. Biasanya dia berdua sama Alvin, cuman Alvinnya lagi tugas siang dia. Jadi Gus. Oke, ini gua balik muter dulu ke Pondok Indah. Gua mesti mampir di K24 guys, karena tadi istri gua nelpon nitip Microlax untuk anak gua. Anak gua sembelit, jadi harus pakai Microlax supaya bisa keluar gitu BAB-nya. Dan gua nggak mau gambling. Biasanya gua beli di Indomaret, cuman kadang gambling, kadang ada, kadang enggak, stok tinggal satu. Jadi gua yang pasti-pasti aja di apotik, dan yang pasti-pasti aja di apotik K24. Paling dekat dari sini di Pondok Indah. Sekalian bawa olahraga nih si Vario nih. Ya ampun, jam segini masih rame aja, padahal ini udah jam 10:30 loh. Semoga dapat teman di jalan nih. Kasihan dia jogging sendirian mulu. Gue dari tadi tuh selesai syuting, balik ke kantor gue yang di One Bell Park. Masuk ruangan, keluar cuman buat ngerokok sebatang, masuk lagi bener-bener beresin kerjaan. Karena sekarang kerjaan 3 orang dibagi 2 orang gitu, jadi loadnya jadi lebih banyak. Tambah lagi gua dimintain tolong jadi talent ya kan, jadi waktu kepotong. Tapi nggak apa-apa, gue sih fun aja jadi talent. Sampai teman gue tadi nyamperin, gimana jadi talent, capek nggak? Enggak sih, karena gue emang seneng gitu ngoceh di depan kamera. Bahkan sebelumnya malah director gue bilang, ntar lu gue kirimin skripnya H-1. Nggak usah, gue bilang, percuma gue ngafalin H-1, ntar lupa. Mendingan di tempat aja, karena kan kita pasti take-nya itu pasti cut to cut gitu, nggak mungkin full. Emang sih ada video master fullnya, cuman ntar pasti ada proses editing, cut to cut gitu, dicari mana yang paling lancar ngomongnya. Makanya gue bilang nggak usah, daripada gue ngafalin skrip menemuin kepala. Ntar begitu ada kata action juga lupa jadinya. Kebiasaan orang kayak gitu tuh, karena gue sering kalau lagi media day sama talent tuh, pas kita mau mulai gimana, udah hafal skripnya? Udah bang, gue udah ngafalin, ngeteset. Oke ya, udah siap-siap prepare. Begitu di depan muka dia ada lensa kamera sama dengar kata action, nah tuh lupa semua tuh yang udah dihafalin dari kemarin. Itu kebiasaan ya, jatuhnya kayak kasarnya demam panggung lah gitu. Tapi ada beberapa talent juga sih yang
cepat ngafalnya, terus intonasinya bagus. Karena kan kita nggak cuma sekedar ngafal ya, kita harus tahu intonasi juga. Ini kalimat harus gimana, bagian mana yang harus nada tinggi, bagian mana yang harus ngomongnya nyantai. Pokoknya jeda-jeda ngomongnya gitu. Belum lagi kalau skrip gitu, kita nggak cuma ngafalin kita doang, kita harus ngafalin skrip lawan ngomong kita. Buat apa? Buat aba-aba kapan kita harus mulai ngomong, ya kan? Kapan kita nungguin dia ngomong. Nah ini sekelas nih kalau sama gue nih. Iya dah gas, ampun bos. Pas nih. Oke. Mana? Yang ini nggak mau gue yang belakang tadi. Iya sini. Biasanya udah mentok bos kalau kayak begitu. Ya kan, dia pasti lepas gas karena dia tahu dia settingan bawah. Wah rame guys, nggak berani gua. Tumben nih Pondok Indah jam segini. Biasa jam segini udah mulai lenggang gitu, udah mulai sepi mobilnya. Kalau di atas 100 mesti zigzag sih amat sangat berbahaya bagi kehidupan duniawi. Oke guys, sudah selesai beli micro relaxer nih di Apotheka 24 Pondok Indah. Lanjut lagi jalan balik, tapi kayaknya gue baliknya mau lewat Tanah Kusir aja nih. Belum kenyang bawa olahraganya. Dan musuh masih banyak nih kalau jam segini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gue putar balik. Sini boleh, oh nggak boleh putar balik. Ada yang aneh nih sama motor gue. Kok? Oh nggak, gue kirain ban gue kempes. Karena kalau ban kempes sih berasa banget ya guys, apalagi ban belakang tuh. Motor tuh kayak nggak bisa diem gitu, pantatnya geol dan larinya jadi berkurang. Oke, dikasih lampu hijau. Itu mobil dari tadi di situ dah. Pas kosong, kita tes. Gue mau tes sampai ujung nih. Bener loh, nggak dapat, udah 130 mentok. Emang CVT. Gue sebenarnya dari kemarin tuh gue pengen banget gue mau keluar malam sendiri gitu, biar kalau misalnya nggak ada yang keluar gue pengen keluar sendiri. Cuman pertama kemarin gue mau keluar, cuacanya kayak mau mendung gitu kan. Terus gue batalin, gue nggak jadi keluar, gue nongkrong, cerah. Bini gue aja sampai nanya, lah nggak jadi keluar. Pas itu pas gue balik tuh, balik nongkrong, nggak jadi, kenapa? Mendung, gue bilang. Terus kemarin juga mau keluar, mager banget, lagi pengen nyantai di rumah, badan capek banget. Dan emang teman-teman gue, abang gue juga lagi pada nggak keluar malam. Gue kadang suka mikir ya kalau gue lagi ngeliat video gue gitu. Karena kalau kita
ngelihat di kamera sama aslinya tuh kayak misalnya tadi tuh gue lari 130. Kalau di kamera mah nggak kelihatan kenceng, tapi rasanya asli udah buset. Tambah lagi ini kan motor apa ya, nggak sestabil kalau kita naik mobil. Misalnya orang naik mobil lari 180, 200, itu enak dia, shock breaker mantap, ban lebar ya kan, dari segi sasisnya juga kan lebih stabil, bodi motornya berat gitu kan, kokoh lah pokoknya. Nah kalau motor kayak gini kan beda, ban kecil, shock breaker ya seadanya gitu kan, karena kebetulan gue juga depan belakang shock breaker masih standar. Kalaupun ganti yang akan gue ganti cuma depan doang, karena shock breaker standar Honda yang belakang tuh menurut gue udah pas banget untuk sendiri ya, kalau untuk boncengan kempukan. Terus gue suka ngebayangin kayak King Rookie itu lari 170, 175, bahkan waktu itu gue ngerti lari 185 tuh rasanya kayak apaan ya. Gua aja tuh lari 130 tadi tuh udah nih stang gue udah bener-bener nggak gua ini nih, geter dikit, salah dikit, miss dikit, bubar. Nah gue kadang suka ngebayang tuh kayak King Rookie, terus yang Matic yang speeding di lantai 2 Antasari itu kan treknya panjang ya, bisa sampai 160, 170. Wah, gue ngerti lagi tuh rasanya kayak apaan. Tapi mungkin kalau mereka emang mungkin shock breaker juga udah upgrade, terus stang pakai stabilizer lagi. Nah kemarin gue sempat kepikiran tuh, gue pengen kalau ada duit pengen juga tuh pasang stabilizer stang yang di sini nih, yang supaya stangnya jadi lebih berat. Kalau zaman dulu tuh orang ngakalinnya tuh komstir dikerasin gitu, versi murahnya gitu kan. Cuman kan beda ya, kalau zaman sekarang udah banyak part-part yang kalau di zaman dulu tuh part mahal, sekarang udah banyak versi murahnya gitu kan, karena seiring perkembangan teknologi juga. Nah gue pengen tuh, cuman kalau gue pasang gituan motor gue jadi nggak kelihatan standar lagi. Itu tuh yang gue pikirin, karena dia pasangnya di sini kan, jadi kelihatan banget dan mengganggu juga kalau gue bawa barang gitu guys. Tapi kalau dari secara fungsi sih, kalau untuk orang-orang yang suka bawa motor high speed itu fungsi banget, karena bener-bener menjaga kestabilan stang lo. Karena kayak misalnya tadi tuh posisi high speed ada jalan bergelombang tuh, kalau yang kayak gua nih berasa nih stangnya goyang-goyang gini. Tapi kalau yang kayak gitu harusnya sih lebih stabil ya, dia bener-bener ngeredam goyangan stang. Cuman bedanya kalau dibawa nyantai tuh pasti akan lebih berat, nggak terlalu nyaman dibanding standar begini. Kayak sebelum misalnya lo lagi macet nih, lo mau nyelip-nyelip, kalau lo mau nyelip-nyelip kan otomatis lo belok-belokin stang. Nah itu akan lebih berat dan nggak senyaman kalau lo pakai standar gitu guys. Gila nih mobilnya keren banget nih, Hyundai Ioniq 5. Yang barunya malah aneh gue bilang sih, bentuknya jadi kayak apa ya, jadi kayak panjang gitu. Kalau ini kan keker, bodinya kotak-kotak dan bener-bener futuristik. Cuman gue masih agak aneh aja sih kalau mesti bawa kendaraan elektrik. Karena gue pernah ngerasain, dulu gue pernah naik taksi Bluebird tuh punya armada yang listrik gitu mobilnya. Jadi itu berhenti di depan rumah gua. Kan beda ya, kalau bermesin itu kan ada getar gitu dia pas berhenti kan. Nah ini kan dia kalau listrik ya udah lo bukan berhenti, standby gitu istilahnya. Pas gua turun gue bingung, celingak-celinguk. Nah kebetulan Pak supirnya nanya, kenapa mas? Ada yang ketinggalan? Enggak pak. Terus kenapa? Dia bilang, enggak, ini saya bingung kok nggak getar ya. Oh iya ini kan standby mas. Oh iya saya lupa mobil listrik. Jadi kayak feelnya tuh agak aneh aja dan nggak ada bunyi. Kalau kita yang pakai mesin gitu kan kedengeran nih suara knalpot walaupun standar, atau ada suara putaran mesin kan, RPM ya. Cuman kalau listrik ya udah kayak lu kayak Tamiya aja nging gitu. Feelingnya sih agak aneh, walaupun kalau dari segi kenceng sih udah pasti lebih kenceng listrik ya. Karena gue pernah lihat tuh motor drag listrik yang di mana ya, kalau nggak salah di Thailand. Wah itu gila sih, nggak ada suaranya, tiba-tiba hilang. Yang kedengaran cuma suara bannya nyeprin. Jadi bannya tuh udah bukan standing lagi karena saking putarannya kenceng dan akselerasinya cepat.
Jadi langsung muter kencang gitu, bannya sampai nyeprin muter di tempat. Bedanya kalau listrik sama bensin, kalau yang mesin gini kan lu, wah bensin mau habis nih, gue mau lanjut jalan lagi, tinggal cari pom bensin, isi, jalan lagi. Kalau listrik lu harus ngecharge dulu, nunggu dulu, kecuali lu ada power bank, jadi sambil dicolok power bank jalan terus bisa, atau bawa baterai cadangan, ganti baterai model kayak Tamiya gitu. Tapi kan nggak mungkin. Kalau kendaraan listrik itu di charge, dan ngecharge itu nggak sebentar. Paling cepet tuh misalnya kita fast charging itu 1 jam. Jadi lo harus nunggu dulu 1 jam. Gitu guys. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar tentang video-video gua, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya kalau suka sama videonya, kalau nggak suka juga tetap di like ya, biar makin rame yang nonton. Share juga ke teman-temannya supaya makin banyak juga yang subscribe channel gua semakin berkembang, gua semakin semangat lagi bikin kontennya, bagi-bagi pengalaman ya, bagi-bagi ilmu yang gua tahu sama lo semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.